Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesanti Ajrini Basuki dengan NIM 4322101068. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Siapa sih Khalifah Utsman bin Affan? Khalifah Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Amawi Al-Quraisy. Dilahirkan di Taif, Arab Saudi pada tahun 579 Masehi. Utsman bin Affan adalah anak dari Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf dan Urwa binti Quraisy. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang pertama, Utsman dibayat sebagai khalifah pada hari Sabtu 1 Muharram 24 Hijriah, 3 hari setelah pemakaman Umar bin Al-Khattab. Khalifah sebelumnya yaitu Umar telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 sahabat Rasulullah untuk memilih khalifah di antara mereka. Masyarakat tersebut pada saat itu cenderung memilih Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun tersebut menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Yang kedua, 6 tahun pertama pada masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun 6 tahun sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya Utsman tidak menindak dengan tegas pemberontakan tersebut. Ia selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati. Para pemberontak tersebut juga memaksa Utsman bin Affan untuk melepas jabatannya sebagai khalifah, tetapi Utsman bin Affan menolaknya. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih berkualitas dari kalangan kerabatnya. Inilah sebab awal dituduhnya Utsman melakukan tindakan nepotisme. Situasi tersebut memang benar-benar dianggap kacau sehingga Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, berhasil membangkitkan kemarahan kaum muslimin dan menciptakan kaum pemberontak. Kaum pemberontak itu kemudian berhasil membunuh Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah di Madinah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah ketika usia beliau itu sekitar 80 tahun lebih. Pada saat terbunuh, darahnya mengenai Al-Quran yang sedang dibacanya. Ia terbunuh setelah dikepung oleh kaum pemberontak selama 40 hari. Mengenai orang yang membunuh, ada beberapa yang berpendapat. Ada yang menyebutnya bahwa pembunuhnya adalah Muhammad bin Abu Bakar, seorang gubernur baru dari Mesir. Ada juga yang bilang bahwa pembunuhnya adalah Aswadan bin Hamrob dari Tujib Mesir. Ada juga yang menyebutnya bahwa pembunuhnya adalah Gafiki dan Sudan bin Hamron. Salah satu prestasi terbesar Utsman selama menjabat sebagai khalifah adalah membukukan Al-Quran dalam satu versi mushaf yang disebut dengan Rasam Utsmani dan membuat beberapa salinan yang dikirim ke beberapa negeri Islam serta memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepada mushaf tersebut. Hingga sekarang umat Islam di seluruh penjuru dunia menggunakan mushaf Rasam Utsmani ini. Terus selain itu, selama masa Khalifah Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Siprus, hingga Afrika Utara. Utsman berhasil membentuk administrasi kekhalifahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Lalu, pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid, oleh Utsman dibangun gedung baru, gedung khusus pengadilan agama. Ia juga mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi perang Zatu Sawari yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 31 Hijriah. Itulah penjelasan singkat mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.